Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai psikologi eksistensial menurut Rollo May. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengenal teman-teman yang akan memberikan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada Dewi Indah Safitri dengan NIM akhir 008, dan saya sendiri, Seri Rizky Anjani dengan NIM akhir 009. Selanjutnya ada Ashifa Aulia Sain dengan NIM akhir 015. Ada Nabila Anindya dengan NIM akhir 036. Dan yang terakhir ada Naila Rosda Diana dengan NIM akhir 098. Baik teman-teman, sebelum memasuki materi, saya akan memberikan sedikit pendahuluan mengenai psikologi eksistensial dan biografi dari Rollo May. Eksistensi manusia diurai menggunakan pendekatan psikologi. Misal saat May bilang bahwa penghambat kebebasan manusia salah satunya adalah ikatan tali pusar psikologis baik keluarga maupun sosial. Itu menurut Rollo May tahun 2019. May termasuk ke dalam golongan psikologi eksistensial yang fokus pada personal atau diri sebagai bagian dasar eksistensi manusia. Sebagai psikologi eksistensial, Rollo May memiliki tema sentral dalam analisisnya tentang makna keberadaan dan kebebasan. Ini menyatakan bahwa manusia terus-menerus menghadapi dilema menjadi objek dan subjek pada saat yang sama. Objek karena di atasnya jauh tindakan orang lain, dan subjek karena dia juga seorang agen aktif di depan realitasnya. Selanjutnya ada biografi dari Rollo May. Rollo May lahir tahun 1909 di Ada, Ohio, Amerika. Minatnya pada psikologi berkaitan dengan kehidupannya dan hubungan keluarga yang tidak harmonis, masa kecil yang suram, dan orang tuanya yang jarang angkur sehingga orang tuanya bercerai, serta memiliki saudara perempuan yang mengalami gangguan psikotik atau gangguan mental diskotik kenyataan. Murray masuk Union Teknologi Seminari, di sana berteman dengan salah satu gurunya, yaitu Paul Tillich. Teologi eksistensial kelak memiliki pengaruh mendalam pada pemikirannya. May menderita penyakit tuberkulosis atau TBC dengan terpaksa harus menghabiskan 3 tahun di sanatorium. Untuk mengisi waktu-waktunya yang kosong, dia diisi dengan membaca literatur Soren Kierkegaard. Itu memberikan pengaruh besar terhadap konsep kecemasan dan eksistensi manusia. Setelah sakitnya dirasa sembuh, kemudian ia melanjutkan belajar psikoanalisis di White Institute bersama Harry Stack Sullivan dan Eric Fromm. Mary pergi ke Universitas Columbia di New York pada tahun 1949. Dia menerima gelar PhD pertama dalam psikologi klinis yang diberikan oleh institut tersebut. May meninggal pada Oktober 1994. Baik, materi selanjutnya yaitu psikologi eksistensialisme dan pilar psikologi eksistensialisme yang akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashifa Aulia Sain dengan NIM 30.000.0015. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi eksistensialisme menurut Rollo May. Para eksistensialis memandang orang sebagai tunggal, unik, dan tidak tergantikan. Sejumlah penekanan berkaitan dengan pandangan yang memandangkan manusia sebagai individu ini adalah: yang pertama, adanya penekanan pada kebebasan. Pandangan eksistensialis mengenai kebebasan, kesadaran, dan refleksi diri adalah apa yang membedakan manusia dari hewan. Yang kedua, kebebasan mencakup juga tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab akan pilihan dan tindakannya. Pada akhirnya, setiap orang bertanggung jawab terhadap eksistensinya. Yang ketiga adalah perhatian eksistensial terhadap kematian. Akhirnya adalah penekanan pada fenomenologi dan pemahaman akan pengalaman unik masing-masing individu. Kejadian dipandang dalam makna yang dimiliki individu. Jadi eksistensialisme yaitu apa yang kita lakukan dengan
Eksistensialisme mengambil ide ini untuk memberikan masing-masing makna manusia bagi kehidupan mereka. Pilar-pilar psikologi eksistensialisme ada 4. Yang pertama, manusia dihuni oleh kekuatan antagonis dan ini menyebabkan kesedihan yang juga merupakan mesin hidupnya. Yang kedua, makna yang diberikan setiap orang pada kehidupan mereka terwujud dalam keputusan dan komitmen. Yang ketiga, manusia tidak harus dengan satu atau lain cara. Setiap orang adalah menjadi dan membuat dirinya sendiri. Yang keempat, psikoterapi membantu untuk melihat melampaui yang jelas, untuk menafsirkan tanda-tanda yang muncul dalam kehidupan seorang individu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di materi kali ini yaitu ada konsep dasar menurut Rollemay. Nah, dalam psikologi eksistensial itu terdapat 3 aspek yang menentukan eksistensi manusia dalam dunia. 3 aspek itu apa aja sih? Nah, jadi yang pertama yaitu ada relasi manusia dengan lingkungan sekitar atau disebut dengan umat. Dan yang kedua yaitu ada manusia lain atau yang disebut dengan Mitwelt. Dan yang terakhir yaitu ada dirinya sendiri atau yang disebut dengan Eigenwelt. Nah, selain itu, psikologi eksistensialisme ini membahas juga tentang kemungkinan-kemungkinan manusia yang pada dasarnya atau pada dasar eksistensinya itu sebagai keterlemparan, yang menjadi laki-laki atau perempuan adalah salah satu takdir yang harus diterima atau rela untuk diterima, dan kemudian dengan itu manusia itu merancang masa depan untuk tetap menjadi autentik sampai batas dari kemungkinan itu, yaitu kematian. Oke, lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Yang kali ini yaitu ada tahapan perkembangan menurut Rollemay. Nah, tahapan perkembangan ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada Innocence, yang merupakan tahap praego atau prakesadaran diri dari bayi, yang dimana pada tahap ini tidak ada konsep moral baik atau buruk. Yang kedua ada Rebellion, yang dimana pada tahap ini terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja, yang dimana mereka itu mengembangkan ego dan kesadaran diri yang berbeda dengan orang dewasa. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu ada tahapan yang disebut dengan ordinary, yang dimana pada tahap ini itu ego normal pada orang dewasa yang konvensional, yang dimana mereka itu belajar akan tanggung jawab namun melihatnya itu sebagai tuntutan. Yang terakhir atau yang keempat itu ada tahapan yang disebut dengan kreatif. Nah, pada tahap ini merupakan orang dewasa yang otentik, yang dimana tahapan eksistensial yang melampaui ego dan merupakan aktualisasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indah Safitri dengan NIM akhir 008 membahas mengenai prinsip dasar teori kepribadian menurut Rollemay. Yang pertama ada kecemasan. Perilaku manusia dimotivasikan oleh rasa ketakutan dan kecemasan. Kegagalan mengonfrontasikan kematian berfungsi seperti pelarian sementara dari rasa cemas atau takut terhadap ketidakmengadaan. Namun, pelarian ini tidak bisa permanen. Kematian hanya satu-satunya yang absolut dalam hidup. Cepat atau lambat harus dihadapi oleh setiap orang. Selanjutnya adalah rasa bersalah. Rasa bersalah muncul ketika manusia menyangkal potensinya, gagal memahami kebutuhan bersama, dan tetap bersikukuh dengan ketergantungan mereka. Membagi rasa takut ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, unwell atau rasa bersalah yang muncul karena hasil dari keterpisahan dengan alam. Yang kedua, eigenwell, yaitu rasa bersalah yang muncul dari ketidakmampuan kita untuk melihat dunia orang lain. Dan yang terakhir adalah midwell, yaitu rasa bersalah yang muncul akibat dari penyangkalan atas potensi yang dimiliki. Prinsip berikutnya adalah intensionalitas, merupakan struktur yang memberikan makna bagi pengalaman dan mengizinkan manusia menentukan pilihan masa depan. Tanpa intensionalitas, manusia tidak bisa memilih atau bertindak berdasarkan pilihan tersebut.
Mai menggunakan istilah intensionalitas untuk menjembatani antara subjek dan objek. Intensionalitas merupakan struktur makna yang memungkinkan kita sebagai subjek melihat dan memahami dunia luar sebagai sesuatu yang objektif. Prinsip selanjutnya adalah kebebasan dan takdir. Kebebasan adalah kapasitas individu untuk mengetahui bahwa dia adalah makhluk yang terbatas. Istilah terbatas ini disebut dengan takdir. Kebebasan berasal dari pemahaman mengenai takdir, sebuah pengertian bahwa kematian kemungkinan di momen apapun, bahwa kita adalah perempuan maupun laki-laki, kita memiliki kelemahan, dan bahwa perilaku masa anak-anak akan membawa kita pada pola perilaku tertentu. Kebebasan masyarakat, kemampuan menciptakan semua kemungkinan yang berbeda-beda dalam diri manusia, walaupun begitu jelas di waktu seperti apa seseorang harus bertindak. Mai mengakui dua bentuk kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, dan yang kedua adalah kebebasan esensial, yaitu kebebasan mengada atau freedom of being. Prinsip berikutnya adalah love and will atau bentuk cita. Perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain serta penegasan nilai dan perkembangan orang tersebut sama seperti diri kita sendiri. Mai membagi bentuk cinta menjadi 4. Yang pertama, affect atau kepedulian individu berhubungan dengan belas kasih dan empati. Yang kedua, sex, keinginan memberikan keturunan termasuk keinginan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, eros, ketika individu mencintai individu lain harus siap menerima segala konsekuensi seperti luka, kehilangan, dan sebagainya. Yang keempat, bilia, merupakan bagian dari penerimaan di mana orang yang dicintai menerima dan menikmati ketika dicintai. Dan yang terakhir adalah mitos. Mitos yaitu kisah-kisah yang membantu kita dalam mengerti kehidupan yang dijalani. Mai mengatakan bahwa kita harus menciptakan nilai-nilai kita sendiri, masing-masing individu. Hal ini tentunya tidak mudah, sehingga kita membutuhkan bantuan bukan dengan paksaan, tetapi ditawarkan pada kita untuk menggunakannya sesuai keinginan kita. Memasuki mitos, cerita-cerita yang membantu kita untuk memahami kehidupan, narasi pengarah. Mitos-mitos menyerupai yang dimaksudkan Jung sebagai arketip, namun mitos dapat merupakan kesadaran dan ketidaksadaran, kolektif maupun personal. Suatu contoh baik adalah bagaimana banyak orang hidup dengan menjalani sesuai dengan kisah dari kitab sucinya. Kontribusi dalam psikologi. Mai memperkenalkan eksistensialisme dalam psikologi. Jenis perspektif ini menggunakan pendekatan positif yang menekankan kemampuan dan aspirasi manusia. Pada saat yang sama, ia mengakui keterbatasannya. Mai membantu kita untuk memahami mekanisme yang mendasari penderitaan dan krisis manusia. Ia melakukannya dengan menggabungkan eksistensialisme dengan humanisme. Rollo May memfokuskan sebagian besar pekerjaannya pada studi tentang kecemasan. Itu membantu kita melihatnya dengan cara lain, sebagai katalis yang mampu membuat kita membuat keputusan yang lebih berani. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi mengenai psikologi eksistensial Rollo May dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.